Alhamdulillah wa syukurillah. See you again. Kita jumpa lagi pada kesempatan kita kali ini guys. Insya Allah kalian semua penuh dengan keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya guys, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang membahas tentang masalah ini ya, tentang masalah galau nih. Banyak nih dari rekan-rekan di sekitar saya tuh curhat ya, lagi galau nih. Nah sekarang gini nih, kalau kita lagi galau nih, kalau kita lagi merasa galau, aduh, apa sih yang sebetulnya dirasakan dalam jiwa-jiwa kita yang lagi galau, dan bagaimana kita harus mengatasinya dalam kegalauan itu, dan apakah kita harus galau guys? Sebetulnya kan gak ada manusia yang nobody's perfect, gak ada manusia yang sempurna. Pasti kita nih hidup ini penuh dengan ujian, isinya ujian, ujian, dan ujian. Kita hidup di dunia ini kan ibaratnya musafir guys, yang dalam perjalanan untuk menuju Jannah al-Firdaus. Nah sekarang bagaimana nih kita kalau lagi galau nih? Nah oke guys, simak terus pembahasan saya bagaimana kalau kita merasa galau. Oke, baiklah guys, saya akan membahas tentang masalah kan pada saat hati itu galau guys. Kalau dipikir-pikir, kita perlu nggak sih galau guys gitu ya? Apakah galau itu perlu, dan bagaimana cara kita mengatasi apabila kita galau guys ya? Begini, ketika hati galau atau kita lagi sedang sedih gitu guys ya, begini, itu pasti kaitannya dengan problema atau ujian kita, ujian hidup kita kan guys, right ya. Sebenarnya gini guys, ujian itu sebetulnya itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita itu sudah habis. Benar nggak sih kira-kira? Benar atau benar nih kak guys? Oke, Allah itu kan sebetulnya akan menguji kita, akan uji kita terus sebetulnya untuk membersihkan diri kita ini sebetulnya dari dosa guys gitu. Sehingga yang harus kita sehingga yang harus kita coba bangun ini awareness dalam diri kita sebetulnya guys gitu. Kalau diuji ya Allah itu sebetulnya pengen membersihkan dosa kita nih gitu ya, kalau kita lihat, sehingga kita ridho dengan ujian yang Allah berikan pada kita sebetulnya gitu. Kita ridho dengan ujian ya guys, bukan ikhlas, karena kalau ikhlas itu ibadah guys. Kalau ujian itu ridho atau rela kita terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita sebetulnya. Saya ridho ya Allah, meski ini berat. Saya ridho ya Allah, meski ini berat. Saya ridho ya Allah, saya berharap ditolong oleh Allah gitu ya. Kau beri jalan keluar ya Allah gitu ya. Kita nih gimana ya guys kalau kita pikir, tapi tetap ridho gitu guys ya. Ridho diberikan ujian itu sambil sambil berdoa, diberi jalan keluar, ditolong, dan diberi miracle atau keajaiban gitu guys. Cuma nggak mau mengeluh guys ya, kita nggak mau mengeluh dan berdoa meminta jalan keluar ya, untuk jalan keluar, bukan mengeluh. Jadi istilahnya di sini kita nggak mengeluh, itu kan ibadah sebetulnya guys ya. Berdoa itu ibadah dalam Islam, sehingga Allah itu suka pada hambanya yang berdoa guys gitu. Gini guys ya, kalau kita ingat lagi, kita kaitkan dengan subconscious mind dalam hukum pikiran alam bawah sadar. Kalau kita berdoa itu kan kita mengafirmasi itu, kita ulang-ulang
ya kan, kita ulang-ulang, dan itu kita berimajinasi, membayangkan doa yang ingin kita tuju. Nah, kita afirmasi, kita bayangkan misalnya mau doa apa nih, terserah, tiap orang kan pasti different, berbeda. Dibayangkan, dan itu bermain imajinasi, kita membayangkan tuh imajinasinya itu otak kanan kita bermain guys pada saat itu kita di gelombang alfa kita. Nah, itu kita mainkan gitu. Kita berdoa, kemudian terserah misalnya mau beli Lambo nih, mau kebeli tuh big house dan sebagainya, atau saya mau ke destinasi kemana gitu. Itu kan dreams tiap every person, tiap orang itu different, berbeda. Nah, terserah, up to you gitu, kalian mau apa. Nah, itu kalian bayangkan itu. Kalau kita dalam berdoa, kita mengafirmasikan, kita ulang-ulang, kita mainkan di otak kanan kita guys gitu. Nah, itu kita lakukan terus, termasuk dalam metode rilis yang pernah saya sampaikan di awal-awal dulu gitu guys. Oh ya guys, begini ya, Rasulullah SAW itu pernah dalam keadaan yang sedih banget loh. Rasul waktu itu galau, sedih, ya pernah hampir putus asa, nggak pede gitu ya, nggak percaya diri waktu itu Rasulullah. Karena apa? Karena wahyu itu sudah beberapa bulan, sudah 6 bulan gitu nggak turun wahyu. Nah, Rasulullah tuh bingung, sedih gitu, galau. Mana nih ya? Ibarat kita tuh guys ya, ibarat sudah beberapa bulan kita itu tidak dapat kabar dari kekasih atau pasangan kita, misalnya tidak ketemu dengan kekasih atau pasangan kita ibaratnya seperti itulah waktu itu Rasulullah. Nah, padahal biasanya 2-3 hari udah baper berat ya. Oke, jadi waktu itu Rasulullah nggak ketemu Jibril beberapa bulan ya, waktu itu tidak turun wahyu 6 bulan seingat saya. Nah, itu sampai Rasul tuh berpikir, wah jangan-jangan nih saya dipecat nih jadi nabi gitu. Galau nih Rasulullah, sedih banget guys. Akhirnya turunlah sebuah ayat, seingat saya waktu itu di surat Ad-Duha ya. Bunyi ayatnya kalau nggak salah saya ingat seperti ini, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan benci wahai Muhammad sama kamu gitu ya. Jadi waktu itu saat Nabi lagi sedih berat tuh guys, jadi turun tuh wahyu seperti itu. Kalau mungkin nih ada yang mengatakan apa sih maunya Allah itu sama saya gitu, kayaknya Allah nih nggak ridho deh saya jadi orang benar, sampai dia begitu ya. Mungkin apa sih yang Allah mau sama saya gitu, saya mau apa yang saya lakukan gitu, saya jadinya begini gitu. Nah, Allah itu tidak pernah benci sama kamu guys gitu, dan Allah tidak pernah meninggalkan. Oke guys, jadi kalau kita lihat tentang masalah mengatasi sekarang, bagaimana nih pertanyaan untuk mengatasi rasa galau atau rasa sedih kita. Sebenarnya gini guys, kalau kita lihat dalam ada sebetulnya beberapa cara untuk kita mengusir rasa sedih atau galau yang ada dalam diri kita. Nah, setiap orang itu pasti pernah merasa sedih dan galau guys, kalau kita lihat. Tapi sebetulnya beberapa orang, maksud saya gini, tapi seberapa sering dan seberapa intens gitu ya guys, kalau kita lihat kesedihan yang kita rasa sebetulnya, kalau terus itu berkepanjangan dan berlebihan guys, itu nggak bagus, itu nggak boleh dibiarkan guys, karena nggak boleh disepelekan juga, karena itu akan merembet, bisa jadi kita mengalami yang namanya gejala depresi. Depresi itu guys tingkatannya lebih tinggi daripada stres. Stres itu kan ada stres level rendah, level sedang, dan stres level tinggi. Nah, di atas itu adalah depresi. Depresi itu adalah orang mempunyai keinginan untuk suicide, untuk keinginan menyakiti dirinya sendiri sampai dia membunuh diri. Nah, itu udah nggak bagus lagi guys. Nah, insya Allah kita nggak sampai seperti itu. Selagi kita punya iman yang kuat dan kita tahu trik-trik, cara-cara bagaimana cara kita untuk mengusir rasa sedih atau galau itu guys. Sekarang gini, mengapa seseorang itu sebetulnya bisa merasa sedih? Kalau
Ya, sedih, galau itu emosi yang naluriah guys kalau kita lihat ya, yang dapat dirasakan oleh setiap orang sebetulnya. Kesedihan atau galau itu bisa datang pada kita itu baik sesekali atau mungkin bahkan hampir setiap hari. Nah, tergantung pada apa yang sedang terjadi guys. Kalau kita lihat dalam hidup kita ini secara umum, kesedihan kalau itu muncul ketika ada sesuatu hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu, tidak sesuai rencana misalnya gitu guys, atau tidak sesuai keinginan. Nah, hasilnya itu membuat kita merasa tidak berdaya, putus asa. Nah, konflik, kegagalan guys, kemudian kematian dan kehilangan itu hal-hal yang paling sering membuat membuat manusia tuh sedih, galau gitu guys ya. Nah, di sisi lain guys, melihat kemudian kita menyaksikan atau mendengar orang lain yang sedang sedih ya, itu juga dapat membuat kita merasakan yang sama gitu guys ya. Apalagi kalau kita itu punya rasa empati yang tinggi gitu ya, kita cenderung akan lebih peka pada perasaan dan pikiran orang lain. Misalnya nih, pada saat kita itu melihat ada seseorang yang kena musibah gitu ya, kita ini akan benar-benar merasakan gitu, langsung banget gitu guys ya, dan memikirkan bagaimana ketika kita yang berada pada situasi tersebut gitu guys misalnya. Nah, rasa empati sebetulnya guys yang kita miliki itu membuat kita bisa sangat memahami kesedihan atau kegalauan yang orang lain, yang dialami oleh orang lain gitu. Nah, sekarang caranya gimana nih? Pokoknya cara yang tepat deh untuk mengusir rasa sedih atau galau itu. Jadi gini guys ya, sekali lagi saya sampaikan guys bahwa sebetulnya merasa sedih atau galau itu wajar, tapi tidak baik juga kalau dibiarkan sampai berlarut-larut guys. Dan nah, ini sebetulnya ada beberapa cara yang sehat untuk mengusir rasa sedih, mengusir kesedihan atau galau supaya tidak terlanjur sampai menggerogoti jiwa kita guys. Oke, yang pertama apa nih? Akui kalau kita itu memang sedang bersedih atau galau. Ingat kalau kesedihan itu reaksi normal setiap manusia guys. Jadi tidak ada yang salah kalau kita merasakan emosi ini sebetulnya. Itu yang mesti dipahami. Kalau perlu, luapkanlah sebetulnya guys kesedihan itu. Misalnya dengan menangis itu, karena dengan menangis itu akan membantu kita merasa lebih lega. Kemudian apalagi nih guys, kalau kita lihat, renungkan apa yang membuat kita itu bersedih atau galau. Kita renungkan. Jadi merenungkan dan memahami emosi yang kita rasakan guys ya, itu dapat membantu kita sebetulnya untuk melawan rasa kesedihan itu sendiri gitu guys. Tapi jangan sampai malah jadi menghakimi diri sendiri gitu guys. Kalau kita lihat, ingat ya guys bahwa kesedihan itu bagian dari kehidupan, dan selalu sebetulnya ada hikmah di setiap situasi yang kita alami. Nah, kemudian yang ketiga, gimana nih cara tepat untuk mengusir rasa sedih kita atau galau kita? Yang ketiga, beri waktu. Sebetulnya guys, ada research atau penelitian itu menunjukkan bahwa kebanyakan orang itu dapat pulih sebetulnya
dari kesedihan mereka sendiri. Yang sebetulnya seiring dengan berjalannya waktu guys, lamanya waktu yang dibutuhkan itu jelas berbeda-beda pada setiap orang. Ya mungkin kita memerlukan waktu seharian, seminggu, atau bahkan ada yang berbulan-bulan guys gitu, itu untuk bisa menerima kehilangan atau kegagalan gitu. Jadi rasa kehilangan atau kegagalan, rasa putus asa dan lain-lainnya guys gitu. Jadi intinya nikmati aja proses penyembuhan itu guys gitu. Kemudian apalagi nih guys, kalau kita lihat, yang berikutnya ada lagi nih guys, yang keempat, kita dekatkan diri dengan Allah atau dengan Tuhan, itu yang pasti ya. Sebetulnya ini kayak poin yang paling penting dari semuanya. Kalau kita ini termasuk orang yang religius guys, kita lakukan kegiatan spiritual dengan doa, atau kita dengan meditasi, atau kita pergi ke tempat ibadah gitu untuk mencari kedamaian diri sebetulnya guys ya. Mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, itu cara yang paling efektif untuk menenangkan diri kita yang sedang kelabu sebetulnya. Ingat loh guys, bahwa Allah itu sangat mencintai kita lebih daripada segala hal yang ada di bumi ini guys. Oke, kira-kira yang kelima apa nih? Kalau kita lihat yang kelima, itu caranya apa nih? Cara tepat untuk mengusir rasa sedih atau kalau kita, yaitu kita curhat pada orang yang dipercaya. Meskipun curhat yang paling hakiki, yang paling benar adalah curhatnya pada Allah, tapi ada kalanya untuk dari aspek psikologi, seseorang tuh kalau dia ada yang diluapkan, diungkapkan pada orang yang dipercaya, itu akan sedikit lebih membantu gitu guys. Nah, curhat pada orang yang dipercaya nih, misalnya apa nih, kita bisa berbagi nih, berbagi keluh kesah kehidupan kita dengan orang tua, atau dengan pasangan, atau mungkin dengan sahabat terdekat gitu guys ya. Jadi orang-orang yang peduli, karena orang-orang yang peduli dengan kita itu dia akan berusaha sebetulnya dia akan berusaha sekuat tenaga gitu untuk menghibur dan mengalihkan pikiran kita sebetulnya dari kesedihan atau kegalauan yang sedang kita alami gitu. Jadi sebetulnya kita jangan ragu-ragu guys ya. Kalau kita lihat di sini, kita kita jangan ragu-ragu untuk minta bantuan ke orang-orang terdekat. Oke, kemudian yang berikutnya apa nih guys? Cara yang keenam, jauhi hal-hal yang memicu sedih. Kemudian yang berikutnya apa nih guys? Jauhi hal-hal yang memicu rasa sedih kita guys, gitu ya. Yang bisa memicu rasa sedih atau kalau kita itu kita jauhi. Jadi kita alihkan perhatian dan pikiran kita pada hal lain gitu guys. Jadi kita sibukkan diri sehingga kita tuh tidak mempunyai kesempatan sebetulnya untuk memikirkan hal-hal yang membuat kita itu bersedih guys. Kemudian apalagi nih yang ketujuh, kita coba kegiatan baru. Sedih, galau itu boleh, tapi jangan lupa guys untuk tetap menyenangkan diri kita sendiri sebetulnya. Nah, apa nih guys? Ambil juga kesempatan untuk mencoba sesuatu yang kalau kita lihat sesuatu yang baru, yang bisa membuat kita tuh melupakan rasa sedih kita guys. Contoh, kita bisa pergi nih jalan-jalan ke destinasi liburan yang belum pernah kita kunjungi mungkin guys gitu ya. Dengan cara seperti itu, salah satunya kita bisa menyegarkan kembali perasaan dan pikiran yang selama ini nggak karuan gitu guys. Oke, kira-kira cara yang berikutnya apa nih? Yang kedelapan, kita hindari menyakiti diri sendiri guys. Nah, kalau kita lihat, kita hindari menyibukkan diri kita tuh dengan alkohol ya, kemudian rokok, atau
atau makan makanan yang nggak sehat, ya merokok yang terus-terusan, itu juga kita hindari itu, karena hal-hal ini sebetulnya tidak akan menyembuhkan sebetulnya guys, tidak menyembuhkan kesedihan atau galau kita sebetulnya, justru malah kalau kita lihat justru malah hanya memberikan kesenangan sementara sebetulnya guys gitu, dan membuat situasi kita itu makin buruk. Nah sebaiknya ya kita harus menerapkan pola hidup yang sehat supaya tubuh dan pikiran kita tuh bisa berangsur membaik gitu guys gitu. Ya pikiran dan tubuh itu kan saling berkaitan sebetulnya guys satu sama lain. Ketika kita berada dalam kondisi fisik yang baik ya, maka kita juga akan merasa lebih baik gitu ya secara emosional ya, yang seperti cukup tidur, kemudian makan makanan yang bernutrisi sehat yang baik, juga olahraga guys gitu. Nah kemudian apalagi nih guys, kita rajin nulis jurnal guys. Nah kenapa saya katakan seperti itu? Sebetulnya selain kita itu curhat ke orang-orang yang terdekat ya, yang kita percaya, itu kita juga sebetulnya dapat mencurahkan semua rasa kalau kita lihat, mencurahkan semua isi hati kita sebetulnya guys pada sebuah tulisan gitu. Kita bisa membuat sebuah jurnal atau catatan tentang hal positif, apa aja yang berhasil kita lakukan dan yang kita terima setiap hari sebetulnya gitu guys. Jadi sebetulnya untuk beberapa orang itu menulis itu bisa menjadi terapi untuk mengolah emosi guys. Mungkin ada orang yang nggak suka tuh curhat sama orang lain atau curhat sama mungkin meskipun orang terdekat, dia nggak begitu suka, jadi dia proyeksinya, pelampiasannya dengan menulis itu guys, karena itu juga sebetulnya terapi untuk mengolah emosi guys. Oke, kemudian apalagi nih, banyak bersyukur nih kita guys. Sebetulnya gini guys, setiap hari ya, setiap hari suatu hari nanti guys ya, kita akan ada masanya kita itu melihat masa lalu, right ya, bukan untuk meratapinya, tapi justru untuk memahami bahwa semua yang kita alami itu merupakan bagian dalam alur pengalaman hidup kita guys gitu. Bersyukurlah bahwa kita itu pernah berada di masa sesedih hari lalu, karena dengan begitu guys kita jadi tahu artinya sebuah rasa syukur. Oke, kemudian apa nih yang terakhir, nonton film sedih guys. Wow, kenapa nih kok bisa nonton film sedih? Nonton film sedih mengatasi rasa sedih galau, kok malah nonton sedih kan malah sedih kak? Enggak guys, sebetulnya gini, kita lebih cepat sebetulnya kita lebih cepat move on itu kenyataannya yaitu justru kita dengan nonton film sedih itu bisa salah satunya guys. Kenapa gitu ya? Sebetulnya ketika kita menonton film yang memancing emosi itu, ternyata selama waktu itu otak kita itu akan melepaskan hormon oksitosin ya. Nah oksitosin sendiri ini orang sering disebut sebagai hormon cinta. Jadi oksitosin ini adalah hormon cinta guys. Jadi selain itu guys ya, hormon ini juga berperan penting untuk menciptakan keinginan bersosialisasi dengan orang lain, dan mendorong kita untuk lebih berempati dan menyayangi sebetulnya gitu guys. Kita akan menyadari bahwa kita ini bukanlah satu-satunya manusia yang melangsa sendiri guys ya di dunia ini gitu. Gini ya guys ya, sebetulnya ada banyak orang di luar sana sebetulnya yang kalau kita lihat sini, yang mungkin mengalami musibah lebih parah dari kita guys, dari yang kita alami. Jadi menonton film sedih itu guys bisa membuat kita merasa lebih bahagia. Alasannya apa nih? Alasannya film itu kan mendorong kita untuk bercermin pada diri sendiri.
sehingga dapat kita tuh merasa bersyukur atas apa yang kita miliki dalam hidup. Dan itu sebetulnya mengajari kita untuk belajar dari kesalahan orang lain, guys. Manusia itu cenderung bercermin pada tragedi, guys, yang terjadi pada orang lain, gitu ya. Jadi untuk menilai kembali kehidupan mereka. Jadi dengan melihat derita orang lain, seseorang itu jadi belajar artinya bersyukur atas anugerah yang sudah mereka dapatkan selama ini, guys. Oke, guys, jadi tadi kira-kira caranya apa aja tuh? Nah, itu yang saya sampaikan, cara-cara kita mengatasi rasa sedih kalau kita itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Mungkin bisa kita praktekkan kita dalam kehidupan kita. Mungkin kita pada saat galau, pada saat kita sedih, ya bisalah kita lakukan. Tapi memang yang terbaik dari semuanya adalah kita mendekatkan diri pada Tuhan itu. Karena pada saat kita berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan, itu kita akan menemukan solusi yang terbaik dari segala-galanya. Oke, guys, insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya yang mungkin lebih berwarna. Tunggu aja, guys.